Selamat pagi Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama mensyukuri anugerah, pemeliharaan dan kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Dengan kasih yang Tuhan nyatakan kepada kita, maka kita akan mensyukurinya dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, bersama-sama kita rendahkan diri dan hati kita untuk kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk mentari pagi yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Mentari yang cerah, memberikan kehangatan di pagi hari, juga memberikan kami semangat sebagai kaum usia indah untuk dapat melanjutkan dan mengisi kehidupan kami bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Kami bukan sekedar ingin bersyukur di hadapan-Mu, tetapi kami ingin memaknai rasa syukur kami dan ungkapan syukur kami dengan hidup seturut dan sesuai panggilan Tuhan. Oleh karena itu, di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang memohon hikmat dan tuntunan Tuhan, supaya kami dapat mengerti, memahami apa yang disampaikan sebagai kesaksian dari firman-Mu pada pagi ini. Ajar kami selaku kaum usia indah, untuk kami dapat menghayatinya dengan benar, serta melakukannya juga dengan benar, seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehidupan, kesehatan, dan berkat-berkat yang Engkau berikan. Biarlah kami boleh menjadikan semua itu sebagai upaya kami untuk terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ajar kami juga untuk melakukan firman Tuhan yang kami dengar bersama pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya memilihkan pagi hari ini kesaksian firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Galatia pasal 6. Saya membacakan mulai ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat pertama hingga 10 berkata, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu.
Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, oma dan opa yang bersuka cita, firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan firman ini dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Oma dan opa yang Tuhan kasihi, saya ingin mengulang untuk membacakan ayat yang ketiga. Izinkan saya membacakan ulang ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Demikian bunyi Galatia 6 ayat yang ketiga. Oma dan opa yang Tuhan kasihi, saya ingin bersaksi sedikit. Mudah-mudahan tidak memakan waktu yang cukup panjang. Buat saya, oma dan opa, saya memaknai hidup yang saya sekarang terima adalah hidup yang kedua. Kenapa saya katakan hidup yang kedua? Sebab kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena mukjizat Tuhan, kalau bukan karena keajaiban dan anugerah Tuhan, rasanya menurut logika manusia, menurut logika para medis, mungkin saya tidak akan pernah bisa berdiri seperti sekarang menyampaikan firman Tuhan kepada oma dan opa. Peristiwa itu terjadi saat saya kelas 6 SD tahun 1988. Saat itu dokter sudah menyatakan angkat tangan untuk menolong dan memulihkan saya sebagai seorang anak yang sedang mengalami kesakitan saat itu. Saya ingat kalimat yang disampaikan dokter itu kepada ayah saya. Pak, sekarang tinggal tunggu mukjizat Tuhan. Menurut hemat saya yang nggak ngerti apa-apa saat itu, orang tua saya pasti shock. Orang tua saya pasti terkejut. Ayah saya pasti gelisah mendengar pernyataan yang disampaikan dokter. Tapi syukur kepada Tuhan, syukur kepada Allah yang baik dan maha kuasa itu, ungkapan yang disampaikan dokter itu betul-betul menjadi kenyataan. Mukjizat Tuhan itu betul masih ada. Mukjizat Tuhan itu betul-betul diwujudkan. Hingga hari ini saya bisa menyampaikan renungan ini kepada oma dan opa. Saya mengimani betul kehidupan saya adalah kehidupan yang kedua yang Tuhan anugerahkan. Dan karena itu oma dan opa yang Tuhan kasihi, saya ingin memaknai bagaimana kehidupan yang Tuhan anugerahkan itu
Bahkan yang luar biasa indah dan besar itu saya alami dalam hidup saya, betul-betul bisa saya isi dan warnai dengan hal-hal yang berguna, dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang pada akhirnya mendatangkan sesuatu bagi orang lain. Memilih jadi pendeta sebenarnya bukan pilihan awal hidup saya, tetapi karena inilah yang memang mungkin Tuhan rencanakan sejak awal, bahwa dengan kehidupan yang baik, dengan kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan berikan kepada saya sebagai seorang pribadi, Tuhan merancang sesuatu yang baik di balik baiknya kehidupan itu sendiri. Merancang yang baik untuk bisa saya wujudkan, untuk bisa saya nyatakan di tengah-tengah kehidupan saya. Dan tentu saja Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga ingin mengingatkan kita bahwa hidup yang dijalani itu bukan sebuah kebetulan. Bahwa hidup yang saya, Oma, Opa nikmati hari ini bukan karena kebetulan, tetapi karena sudah dirancang Tuhan. Dengan rancangan kebaikan, Tuhan merancang kehidupan itu untuk Oma dan Opa dan untuk saya, supaya dengan hidup yang kita miliki sekarang sebagai bentuk pemberian Tuhan, maka kita bisa juga menjadikan hidup kita itu berarti dan bermakna buat sesama. Hidup yang berarti dan bermakna buat sesama bukan berarti Oma dan Opa harus menjadi seseorang yang memiliki jabatan dan posisi tertentu di gereja misalnya. Hemat saya, menjadikan hidup saya, hidup Oma dan Opa berarti dan berharga itu tidak dengan serta-merta harus jadi majelis jemaat atau jadi pendeta. Apa artinya jadi majelis jemaat atau pendeta kalau kita tidak mampu berbuat apa-apa buat orang lain? Apa artinya kita menjadi seorang fungsionaris di gereja? Maaf, jangan tersinggung. Kalau itu hanya namanya saja, tidak ada kegiatannya, tidak ada aktivitasnya, tidak ada karya yang bisa dirasakan oleh orang lain. Ya lebih baik jadi orang biasa-biasa saja, tapi bisa berbuat sesuatu buat orang lain. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan, ketika hidup itu dianugerahkan Tuhan kepada kita, maka baiklah kita menguji setiap hal yang kita buat dan kita lakukan. Menguji pekerjaan kita, menguji pelayanan kita, menguji aktivitas kita, apakah itu sudah dilakukan dengan didasarkan untuk kemuliaan Tuhan atau dalam rangka mencari kemegahan diri sendiri. Kalau orang melakukan segala sesuatu, atau kalau seseorang melakukan segala sesuatu karena didasarkan ingin dipuji oleh atasannya, ya sudah selesai. Artinya dia hanya akan bekerja dengan serius, dengan sungguh-sungguh ketika atasannya ada. Dan ketika atasannya tidak ada, pimpinannya tidak ada, dia akan santai-santai. Begitu seorang pendeta. Ketika seorang pendeta melayani hanya ingin dipuji jemaatnya, hanya ingin dipuji oleh majelis jemaatnya, maka pendeta itu hanya akan mencari-cari kesibukan di depan anggota jemaat, di depan anggota majelis jemaat. Ya kalau majelis jemaatnya tidak ada, anggota jemaatnya tidak ada, ya sudah, pendetanya memilih tidur.
Bisa jadi seperti itu. Karena motivasi dan tujuannya adalah ingin dipuji oleh orang lain, ingin dipuji oleh anggota jemaat, ingin dipuji oleh majelis jemaat. Hemat saya, Oma dan Opa, Bapak Ibu, yang Tuhan kasih firman Tuhan hari ini justru ingin mengajak kepada kita supaya kita tidak sesat dalam arti motivasi dan spirit kita mengisi kehidupan yang baik ini didasarkan pada hal-hal yang justru bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu didasarkan hanya pada keinginan untuk dipuji oleh orang lain, keinginan untuk mendapatkan apresiasi dari seseorang, maka pasti Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, hasilnya tidak akan mendatangkan sesuatu yang positif dalam perjalanan hidup kita, terlebih bagi kehidupan orang lain. Kehidupan yang baik yang Tuhan anugerahkan kepada kita, Oma dan Opa, harusnya berdampak bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Artinya, jika kita merasa bahwa hidup kita sudah betul-betul diberkati oleh Tuhan, dan dengan keyakinan hidup diberkati Tuhan itu, saya mau menjadikan hidup saya berarti buat sesama, saya mau menjadikan hidup saya itu bermakna di hadapan orang lain, oleh karena Tuhan sudah menjadikan saya berarti dan bermakna. Percayalah, motivasi itu, spirit itu akan membawa bukan hanya sukacita buat kita, tetapi juga sukacita buat orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan saudara-saudara di Galatia dan juga kita sekalian, Oma dan Opa, ketika Tuhan memberikan saya, Oma dan Opa, kehidupan yang baik, dan di dalamnya Tuhan juga merancangkan hal-hal yang baik pada kita, maka supaya hidup kita berarti dan bermakna bagi sesama, janganlah kita berhenti untuk berbuat baik. Jangan kita menjadi jemu untuk berbuat baik. Jangan kita menjadi merasa lelah untuk melakukan yang baik. Karena kalau kita melakukan yang baik, yang baik dan baik terus dalam perjalanan hidup kita, percayalah, sekecil apapun yang baik yang kita lakukan itu, ketika itu punya keselarasan dengan hati kita, saya aminkan, Oma dan Opa, pasti akan diperhitungkan Tuhan. Tetapi ketika yang kita lakukan, yang kita buat, Oma dan Opa, yang Tuhan kasihi, tidak ada keselarasan antara hati, antara perbuatan, terlebih juga dengan pikiran kita, itu juga akan diperhitungkan Tuhan. Tapi mungkin Tuhan memperhitungkannya bukan sebagai sebuah kebaikan. Oleh karena itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, hari ini firman Tuhan mau mengajak kepada kita. Sudahkah hidup kita bermakna bagi sesama? Sudahkah hidup kita berarti bagi orang lain? Sekali lagi, untuk menjadikan hidup bermakna dan berarti bagi orang lain, Oma dan Opa tidak perlu jadi pendeta. Oma dan Opa tidak harus menunggu menjadi majelis jemaat atau menjadi fungsionaris gereja. Tetapi jadilah diri Oma dan Opa apa adanya, dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan untuk diri kita, untuk sesama kita, dan untuk kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Percayalah, ketika kita melakukan semuanya itu, maka disitulah ada hidup yang bermakna buat sesama.
Saya mengambil contoh oma dan opa yang Tuhan kasihi seperti hal-hal yang ada dalam hidup kita. Saya ambil contoh misalkan, ketika kita punya sendok dan garpu di rumah kita, kita percaya bahwa sendok dan garpu itu punya arti buat kita. Ketika kita makan, keduanya kita pakai. Tapi ketika kita mencoba beralih, makan yang kita lakukan bersama dengan keluarga kita tidak lagi menggunakan sendok dan garpu, tapi seperti saudara-saudara kita di Asia Timur, di Jepang misalkan, menggunakan sumpit, dan kita terbiasa menggunakan sumpit, maka sendok dan garpu kita tidak akan berarti. Sehingga sendok dan garpu kemudian akan kita ikat, kita akan simpan pada tempatnya, karena kita sudah menggunakan sumpit, sudah menggunakan yang lain. Hidup kita itu seperti itu. Kapanpun, dimanapun, kita harus menjadi seperti air. Air akan selalu dibutuhkan, air akan selalu diperlukan. Musim kering seperti sekarang, air sangat diperlukan oleh banyak orang. Musim hujan sekalipun, air sangat diperlukan oleh kita. Kenapa? Kita membutuhkan teh hangat, kita membutuhkan kopi panas, supaya kita tidak menjadi kedinginan. Oleh karena itu, oma dan opa yang Tuhan kasihi menjadi sebuah pilihan. Mau hidup ini biasa-biasa saja, ada pada kita. Tapi mau menjadikan kehidupan yang baik, yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu bermakna, juga ada pada kita. Jika saya harus memilih, mau menjadi yang seperti apa, maka saya pasti akan memilih memaknai hidup saya untuk sesuatu yang berguna dan bermakna bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa kepada Bapa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar pagi ini. Kami diajarkan kembali bahwa selaku kaum usia lanjut, betapapun kami memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan, namun Tuhan menghendaki supaya hidup kami tetap dapat bermakna bagi sesama. Karena itu Tuhan merancangkan hal yang baik juga buat kami. Tuhan mereka-rekakan yang baik dalam hidup kami. Maka biarlah rancangan Tuhan yang baik itu juga dapat kami wujudkan lewat praktik hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami terus Tuhan dapat melakukan dan mengisi kehidupan ini dengan yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami semakin berarti dan bermakna. Ini kami Tuhan, kepadamu kami berdoa. Amin.